Gak cuma enak, fams, ternyata ada banyak cerita unik dari banyak kuliner etnik. Taboh bebek tempoyak dari durian fermentasi punya cerita apa sih di baliknya? Ada juga nih olahan brutu yang katanya bisa bikin pikun. Mitos atau fakta nih? Di negeri kita Indonesia tercinta, mau cari makanan apa aja semua serba ada. Dari yang biasa sampai kuliner anti mainstream juga mudah dijumpa. Misalnya kuliner brutu sampai mangga ini, fams. Kombinasi sempurna antara lembut gurihnya brutu alias bokong ayam dengan pedas dan asam menyegarkan ala sambal mangga. Duh, jadi penasaran nih apa rasanya. Gak mungkin jadi santapan sehari-hari kalau cita rasanya gak bisa dinikmati. Sajian brutu sambal mangga ini nikmatnya 2 jempol banget deh, fams. Bagi sebagian masyarakat di Pulau Jawa, bagian brutu alias bokong ayam selalu jadi rebutan. Katanya sih, bagian inilah yang paling lezat pada daging ayam. Teksturnya lembut dan kenyal serta kaya akan lemak. Bagian bokong ayam punya daging yang sedikit dan tulangnya lunak hingga mudah dilumat. Bagian ini memang cocok banget diolah dengan kreasi masakan bercita rasa pedas. Dalam kuliner Nusantara, sambal menjadi bagian yang sulit untuk dilepaskan. Setidaknya ada 100-an lebih variasi kuliner Nusantara yang memakai sambal sebagai campurannya. Pada masa kolonial dulu, fams, asisten rumah tangga yang paling mahal harganya, mereka yang paling jago ngebuat sambal. Wih, nggak heran sih, fams, sejak zaman Jawa kuno sekalipun, cabai menjadi komoditas perdagangan penting dan menjadi bahan masakan populer di kawasan tropis. Dari variasi jenis sambal khas Nusantara, salah satunya sambal mangga ini. Di sebagian tempat, mangga muda menjadi paling favorit. Tapi di lain wilayah, mangga dengan kondisi yang sudah matang sempurna dianggap paling pas buat disambal. Bebas aja deh, fams, kalian lebih suka yang mana? Fams, pastikan ayam dan bagian brutu yang hendak diolah harus dicuci bersih. Nggak kalah dengan sambal, olahan brutu alias bokong ayam di tanah air cukup melegenda. Malahan nih, ada mitos yang berkembang di masyarakat bilang, gemar menyantap brutu bisa bikin kita pikun atau agak-agak lemot gitu deh mikirnya. Nah loh, ini mitos atau fakta ya? Ya, itu ada penyakit yang namanya Alzheimer, penurunan dari sistem saraf otaknya. Kalau misalkan dia secara tiba-tiba, itu biasanya ada kerusakan dari saraf otaknya. Contohnya, ya kayak kecelakaan pada seseorang, kecelakaan trauma kepala, ya, atau adanya tumor otak, atau adanya infeksi, penyakit infeksi yang menyerang si saraf-saraf otak itu baru. Yang prosesnya itu berlarut-larut, yang tidak ditangani dengan medis, baru dia mengalami si demensia itu. Jadi fams, dalam dunia medis, kepikunan disebut dengan demensia. Penyakit ini nggak menyerang secara tiba-tiba karena faktor konsumsi makanan. Mitos atau kepercayaan yang berkembang di sebagian masyarakat seputar brutu yang bisa bikin pikun belum bisa dibuktikan secara medis. Mulai sekarang gak usah jaim dan khawatir deh menyantap brutu. Bagian bokong ayam ini enak dan aman dikonsumsi kok. Tapi tetap ingat ya, jangan mentang-mentang enak menyantapnya jadi terlalu berlebihan. Hihihi. Dengan campuran buah durian fermentasi, kuliner yang satu ini punya karakter terasa tersendiri. Dalam rendaman kuah kuningnya, ada 1 ekor bebek utuh tersaji bersama dengan segarnya sambal mangga. Beh, juara ya! Kenalin fams, hidangan dari Provinsi Lampung ini punya nama taboh bebek tempoyak. Yakin nih nggak tergoda buat mencobanya? Bahan untuk ngebuatnya sudah komplit nih fams. Silahkan dicatat deh, biar bisa praktik buat di rumah. Lumayan kan, nggak perlu jauh-jauh datang ke Lampung. Kalau mau praktis, silahkan beli bebek yang sudah matang diungkep, fams. Jangan lupa, sediakan juga tempoyak atau buah durian hasil fermentasi. Bumbu dasar untuk membuat taboh bebek tempoyak sebenarnya nggak jauh beda dengan gulai.
bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah keriting, rawit, ketumbar, dan merica diulek halus bersama dengan sedikit jahe. Buat sentuhan warna kuningnya, 1 ruas kunyit sudah cukup kok, fams. Oh iya, dalam kuliner Lampung, sajian gulai cukup familiar di masyarakat. Menu ini biasa tersaji sebagai santapan sehari-hari maupun pada momen adat tertentu. Dalam bahasa Lampung, taboh artinya santan. Pemakaian santan pada komposisinya nggak boleh ketinggalan. Santan sudah siap, bumbunya juga sudah halus nih. Sekarang tinggal eksekusi saja, dijahit, ditumis, sampai harum. Di Lampung, fams, gulai taboh menjadi kuliner khas dan diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 lalu. Selain memakai 1 ekor bebek utuh, bumbu intinya juga pakai ini nih, tempoyak. Kalau sudah rata dengan bumbu, siram taboh ke dalamnya. Taboh atau santan, tempoyak, dan racikan bumbu gulai halus jadi kombinasi sempurna untuk olahan bebek ungkepnya, fams. Bebek ungkep sebenarnya sudah matang. Dimasak lama dengan bumbu sederhana untuk menghilangkan aroma khasnya. Oh iya, supaya jadi lebih mantap, sambal mangga jadi pasangan yang serasi. Cabai merah keriting, cabai rawit, terasi, dan garam diulek halus. Untuk mangganya bebas deh, jenis apa aja. Pilihlah mangga yang hampir matang, fams. Nggak terlalu keras dan sudah ada air-airnya tuh. Seger. Fams, aroma tempoyak sangat menyengat. Cita rasanya cenderung asam. Bagi penggemar durian, belum tentu suka sama aroma dan rasa dari tempoyak. Yakin deh, saat sudah tercampur dengan racikan bumbu kuah gulai taboh, cita rasa tempoyak dan bebek ungkepnya jadi enak banget, fams. Menyatu dengan sempurna. Daging bebeknya so pasti empuk dan lembut. Kuah santannya gurih dengan cita rasa asam pedas yang berrempah. Ditambah sensasi segar sambal mangganya. Jadi mantap banget, fams. Sama seperti keju, kecap, yogurt, dan tempe, tempoyak juga produk hasil fermentasi, fams. Dari si raja buah inilah bahan dasar utamanya dibutuhkan. Durian memang pantas deh dijuluki si raja buah. Lagian zaman sekarang siapa sih yang nggak suka sama durian? Dari 1 buahnya aja, beragam produk turunan bisa dihasilkan. Wah, para penggemar buah durian pasti ngiler berat nih dengan aneka sajian serba durian ini. Ada sop durian original, sop durian topping biskuit coklat, dan topping keju. Mochi, ketan, dan alpukat duriannya juga ada nih. Di Provinsi Lampung, ada nih lokasi yang bisa kalian tuju sebagai surganya olahan serba durian. Silahkan deh datang ke Jalan Diponegoro, Bulak Gali, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Mulai dari buahnya yang utuh, daging buah yang sudah siap makan, sampai aneka kreasi olahannya ada di sini, fams. Biasanya sih jenis durian Medan yang jadi pilihannya. Tapi kalau kalian penggemar durian sejati, ada juga nih jenis durian Musang King dari Malaysia. Durian menjadi buah asli kebanggaan Asia Tenggara. Nikmatnya buah ini sering dikaitkan dengan banyak mitos, fams. Ada yang bilang buah durian harus dihindari oleh kalian yang punya riwayat darah tinggi dan diabetes. Semakin matang buah durian, semakin tinggi pula kandungan gula di dalamnya. Oh iya, buah durian juga konon gak dianjurkan bagi wanita yang sedang hamil atau mengandung. Meski nggak berdampak langsung pada kesehatan ibu hamil, kandungan alkohol dan asam arakidonat di dalam durian bisa berbahaya bagi janin atau jabang bayi. Kira-kira mitos atau fakta nih? Jika kalau mengandung alkohol ini, jika dikonsumsi yang secara berlebih, dapat mengakibatkan gangguan perkembangan pada janinnya. Ya, jika kalau yang asam arahidonat, kandungan asam arahidonat itu dapat mengakibatkan abortus atau aborsi. Jadi keluarnya si janin itu dengan waktu yang belum sewaktunya. Misalkan pada awal kelahiran ya, dia bisa keguguran di awal kelahiran atau dia prematur di usia-usia ibu hamil tua, misalkan belum 9 bulan. Ternyata kenikmatan buah durian jangan sampai membuat kita khilaf ya. Konsumsi durian sewajarnya aja, fams. Nikmatnya dapat, sehatnya juga dapat.
Kalau masih mau yang segar-segar, kita ajak nih ke Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung. Duh, yang namanya es memang nggak pernah gagal deh bikin gerah jadi adem. Dalam satu wadah batok kelapa, seporsi kesegaran ada di dalamnya, fams. Kalau di Jawa disebut es degan. Masyarakat Lampung menyebut es kelapa dengan es dugan. Tampil dengan wajah kekinian, es dugan dibanderol dengan harga murah meriah banget, fams. Cuma seharga Rp15.000 aja, kita sudah bisa dapat paket komplitnya. Es kelapa dengan aneka isi, termasuk topping es krim dan keju di dalamnya. Wah, puas nih fams pastinya. Fams, buah kelapa adalah buah populer yang berasal dari wilayah beriklim tropis. Diperkirakan sejak sekitar 4.500 tahun yang lalu, penduduk daerah tropis memanfaatkan buah kelapa dengan berbagai cara. Nggak cuma buah dan beberapa bagian pohonnya, air kelapa juga mengandung banyak manfaat. Katanya sih fams, air kelapa mampu menetralisir tubuh saat terserang oleh alergi atau dalam kondisi keracunan. Bener nggak ya fams? Menetralkan itu tidak. Kalau menetralkan itu tidak, tapi untuk mengurangi gejala keracunan seperti dehidrasi, dia ya, kekurangan elektrolit. Pasti kalau orang-orang keracunan kan pasti seperti itu ya. Untuk meringankan gejalanya bisa ya dikonsumsi air kelapa tersebut. Cuma jika gejala-gejalanya itu tidak mengalami perbaikan, tetap yang namanya ke tim medis atau pusat kesehatan lebih lanjut itu lebih diperlukan. Wah, ternyata di balik nikmat segarnya air kelapa, ada banyak manfaat yang tersembunyi. Walau hanya kurangi gejala, air kelapa bisa jadi pertolongan pertama saat kita keracunan atau alergi nih fams. Keren ya? Abis menyantap makanan berat, cuci mulutnya harus pakai yang nikmat. Si hijau cantik ini bisa jadi pilihan tepat. Nggak cuma nikmat, tapi dijamin sehat juga. Ini bukan puding sembarangan, terbuat dari kombinasi daun kelor dan buah labu. Wah, cita rasanya pasti mantap tuh. Buah labu, daun kelor yang sudah halus, santan, susu, gula, dan tepung agar-agar jadi bahan utama untuk puding ini. Untuk saus flannya ada susu segar, kuning telur, tepung maizena, gula, garam, dan vanila bubuk fams. Jenis labu kuning atau yang biasa disebut dengan waluh dipilih sebagai bahan baku utama untuk puding fams. Waluh seberat 500 gram harus sudah dikukus dulu. Bersama dengan saripati daun kelor, daging buah labu kuning atau waluh lanjut dihaluskan dengan blender. Pokoknya harus sampai halus dan tercampur rata. Sekarang tinggal bikin pudingnya aja nih fams. Pindahkan hasil blenderan labu dan daun kelor ke dalam panci fams. Campur bersama bubuk agar-agar dan bahan lainnya. Fams, puding dikenal sebagai kombinasi atau variasi dari agar-agar dan jelly. Tekstur puding biasanya lembut, padat, dan tidak terlalu kenyal. Istilah puding katanya sih dipakai di Eropa abad pertengahan untuk hidangan dari daging yang dibungkus. Pada zaman kolonial inilah puding mulai dikenal di Nusantara. Ciri dari puding adanya saus tambahan yang biasa disebut dengan fla. Susu cair, kuning telur, tepung maizena, dan aneka bahan lainnya dicampur jadi satu fams. Sambil terus diaduk, masak adonan saus fla dengan api sedang. Kalau sudah mengental, tandanya sudah matang fams. Puding labu daun kelor ini menjadi menu kreasi perkumpulan chef profesional dari Lampung. Puding selalu jadi hidangan pencuci mulut favorit banyak kalangan. Lembut dan manisnya puding menyatu dengan keunikan rasa dari kombinasi labu kuning dan daun kelor. Ini enak banget kok fams. Oh iya, oleh WHO kelor dianggap ajaib karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di negara kita yang masih kental dengan mitos dan kepercayaan, daun kelor juga dianggap ampuh menangkal dan melunturkan segala pengaruh negatif dari mulai susuk sampai ilmu hitam. Wah, bener gak ya? Fams, nggak kalah dengan guci-guci dari negeri tirai bambu Cina, Provinsi Lampung juga punya kerajinan yang keren banget, Fams. Aneka perabotan, pot, guci, sampai satu set meja dan kursi cantik ini semua terbuat dari tanah liat alias gerabah.
Dari bentuk, detil, dan cantiknya ornamen pada gerabah menggambarkan proses pembuatan yang nggak mudah. Di rumah produksi sederhana inilah fams, kreasi gerabah Lampung yang artistik dibuat setiap hari. Kerennya lagi, semua proses produksinya dikerjakan secara manual, tanpa bantuan mesin modern sama sekali. Dengan alat putar sederhana, bahan baku tanah lempung alias tanah liat yang sudah padat mulai memasuki tahap pembentukan awal fams. Kelihatannya sih gampang, buat yang baru belajar, ini jelas nggak mudah. Sudah puluhan tahun, para pengrajin gerabah di tempat ini mulai menekuni usahanya. Rata-rata keterampilan ini didapat karena belajar sendiri atau mengambil ilmu dari orang tua. Maklum deh, sentra gerabah di Lampung ini, fams, memang sudah jadi usaha turun-temurun. Kalau orang yang nggak biasa mungkin butuh waktu seharian, tapi pengrajin di sini cuma butuh waktu kurang dari setengah jam untuk membuat pondasi guci setinggi ini, fams. Setelah bagian bawahnya jadi, harus didiamkan selama 24 jam supaya lapisannya bisa mengeras. Kalau sudah, fams, bisa deh lanjut ke bagian atasnya lagi. Prosesnya masih sama kok, fams. Tanah liat yang masih basah dibentuk secara manual dengan tangan sambil terus diputar-putar, fams. Pola bentuk bergelombang di bibir guci juga dibuat secara manual dengan tangan, fams. Wah, keren banget ya, fams. Setelah guci terbentuk, waktunya membuat ornamen atau pola hiasannya. Bukan dengan cetakan khusus, tapi cukup dengan tangan aja, fams. Kepekaan, sentuhan, rasa seni yang tinggi, serta kebiasaan yang sudah dilakukan puluhan tahun membuat semua kerajinan yang dibuat terlihat mudah. Untuk buat pola kembang yang cantik ini, fams, proses pengerjaannya nggak sampai 5 menit. Salut banget ya, fams, sama keterampilan pengrajin gerabah Lampung ini. Keren-keren banget. Setelah dijemur dan melalui proses pembakaran, gerabah yang sudah padat dan kering lanjut dicat dengan warna dasar. Kalau cuma ngecat doang sih, siapapun juga bisa. Tapi proses pengecatannya juga nggak bisa asal loh, fams. Proses ngecatnya harus searah dengan tingkat ketebalan dan kekentalan cat yang sempurna. Kalau ada yang kurang pas, hasilnya jadi nggak bagus dan belang bentong, fams. Hihihi. Setelah cat dasar kering, ornamen hiasan yang menempel pada guci juga harus dipercantik. Sentuhan warna yang berbeda diberikan supaya tekstur dan pola hiasan bisa terlihat dengan baik. Sentuhan terakhir, fams, namanya proses pengemasan. Bukan dikemas dalam kardus. Pengemasan yang dimaksud memberi sentuhan warna emas pada gucinya, fams. Pokoknya dijamin jadi cantik deh hasilnya. Produk-produk gerabah Negara Ratu Kecamatan Natar, Lampung Selatan ini, fams, sudah dipasarkan ke banyak daerah di Nusantara. Sebagian besar konsumennya sih masih di sekitaran Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Untuk harganya sangat-sangat murah meriah, fams. Masih jauh dari harga pasaran dan harga jual di toko-toko. Gak bakal nyesel deh belinya. Yuk, fams, dilarisi. Tempat yang satu ini juga masih ada kaitannya dengan mitos, fams. Namanya Pulau Kemarau Melegenda. Lokasinya sih ada di tengah Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kalau mau ke sini, kalian harus menyusuri Sungai Musi selama 40 menit dengan kapal khas Palembang. Kalau ke sini jangan bersama kekasih hati ya, fams. Mitos yang beredar, pasangan kekasih yang datang ke pulau ini dipercaya kisah asmaranya bakal kandas tuh. Oh iya, mitos yang beredar di sini juga masih dikaitkan dengan cerita legenda sejoli, Tan Bun An dari negeri Cina dan putri Palembang Siti Fatimah. Setelah mengajak istrinya ke Cina, keduanya kembali ke Palembang dengan membawa 7 guci yang berisi emas. Setelah dilihat, isi dari guci itu hanyalah sayuran, fams. Pangeran yang kecewa kemudian membuang guci-guci ke dalam Sungai Musi. Nggak sengaja satu guci jatuh dan pecah. Dan ternyata terdapat kepingan emas di balik sayuran itu. Karena tak mau kehilangan emas, pangeran pun loncat ke dalam Sungai Musi, disusul ajudan dan putri Fatimah. Lalu ketiganya tidak muncul lagi ke permukaan, fams. Nah, Siti Fatimah melihat tidak timbul lagi. Nah, kemudian sekian jam tidak timbul lagi, Siti Fatimah terjun. Ketika dia terjun berjanji, dia bicara, saya akan ikut terjun. Kalau saya tidak ketemu dengan Tan Bun An, maka siapapun yang
istilahnya bercintaan, dia tidak akan terjadi atau kandas cintanya di situ. Nah, cerita ini terus melegenda dan masuk sebagai sastra lisan Melayu Palembang yang terus dikenang. Fams, Pulau Kemarau sebenarnya sebuah delta kecil di Sungai Musi. Di tempat ini juga terdapat vihara Cina yang bernama Kelenteng Hock Ching Rio. Dan juga kuil Buddha yang dijadikan sebagai tempat berdoa dan ziarah oleh masyarakat Tionghoa. Nama Kemarau atau Kemaro diambil karena pulau ini tidak pernah banjir, meski sungai Musi meluap atau pasang besar sekalipun, fams. Penyebabnya, tanah sekitar Pulau Kemarau pernah sengaja didangkalkan untuk mengkaramkan kapal laut penjajah. Jadi, kapan dong kalian kesini? Segera agendakan ya. Negeri kita memang unik ya, fams. Dari satu hal aja ada banyak cerita unik di baliknya. Mulai dari yang etnik-etnik sampai bernuansa klinik, jadi sisi lain kekayaan Nusantara. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.